Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Ketapang yang Bapak cintai. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendesain poster dengan baik dan benar. Nah, tentu kawan-kawan semuanya sudah tahu apa itu poster ya. Secara garis besar itu adalah poster, secara garis besar adalah sebuah gambar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Ketapang yang Bapak cintai. Hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara membuat desain poster yang baik dan benar. Namun, sebelum itu Bapak akan menjelaskan dulu dasar-dasar yang merupakan inti dari desain poster yang nantinya kita akan membuat itu menggunakan aplikasi Canva. Nah, langsung saja di sini, kenapa Bapak perlu menjelaskan dasar-dasar poster, pengertiannya, tujuannya, dan lain sebagainya. Itu ibarat kita ingin belajar dari nol ya, kawan-kawan misal tidak tahu cara bermain bola. Maka teman-teman harus tahu dulu ilmunya apa. Ini yang menjadi fokus utamanya. Nah, ketika kawan-kawan ini atau teman-teman ini tahu ilmunya apa, maka ketika langsung praktek, apain sih, ngomong apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Ketapang yang Bapak cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat belajar kembali seperti biasanya. Dan pada kesempatan kali ini Bapak akan membawakan sebuah materi yaitu tentang desain poster. Nah, tentu semuanya sudah tahu ya desain poster itu apa ya. Semuanya sudah mengenal bentuk poster itu seperti apa. Ya, secara garis besar poster itu adalah sebuah gambar yang di dalamnya ada tulisan atau informasi atau pesan yang sengaja dibuat dan ditujukan untuk publik. Entah itu pesannya seperti apa, yaitu dikembalikan kepada tujuan masing-masing si pembuat poster tersebut. Nah, sebelum Bapak jelaskan lebih rinci dan lebih lanjut tentang desain poster ini, Bapak secara mendasar akan menjelaskan apa itu poster, apa saja elemen yang ada di dalamnya, dan informasi-informasi dasar yang berkaitan langsung tentang desain poster ini. Nah, kenapa Bapak pikir ini perlu untuk Bapak sampaikan kepada kalian semuanya? Karena ibarat kita memulai sesuatu hal yang baru, kita mulai dari nol ya. Jadi alangkah baiknya jika kita mengetahui dasar-dasarnya dulu, kita tahu ilmunya dulu. Setelah kita tahu ilmunya, kita tahu tujuannya, dan kita tahu triknya seperti apa. Sama seperti kita main bola ya, kita harus tahu dulu istilah-istilah yang ada di dalam bola, kemudian apa fungsi penyerang, apa fungsi kiper, dan lain-lain, apa peraturan di dalamnya. Nah, ini akan memudahkan kita ke depannya untuk bermain sepak bola dengan baik dan benar. Nah, seperti ini juga dalam desain poster, tentu kawan-kawan sudah tahu atau sudah pernah melihat apa itu poster dan lain-lain, cuman kita perlu gali lebih dalam apa sih sebenarnya poster itu. Nah, kita lihat di layar ya di sini, teman-teman sudah lihat poster. Oke. Nah, poster di sini adalah sebuah karya seni yang digunakan untuk menyampaikan informasi ya, informasi apapun itu, baik itu berupa himbauan atau berupa ajakan. Nah, terkadang poster ini dia terdiri dari unsur teks ya, gambar, komposisi, dan warna. Jadi teman-teman dari penjelasan ini kita bisa ambil garis besarnya saja bahwa poster itu adalah gambar yang berukuran ya katakanlah ukuran besar gitu ya. Yang mana yang terpenting di dalamnya itu adalah informasi berupa himbauan atau ajakan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat poster tentang lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Nah, jangan buang sampah sembarangan itu adalah bentuk informasinya. Sifatnya apa? Sifatnya mengajak. Mengajak apa? Supaya tidak buang sampah.
Jadi poster itu sengaja dibuat untuk itu. Dan ketika kita melihat poster itu terpajang di dinding, terpajang di mading, atau di sosial media gitu ya, atau di internet atau di website gitu, kalau kita lebih detail perhatikan di dalamnya, ternyata di dalamnya itu ada gambar, ada teks juga, ada komposisi, dan juga ada permainan warna di dalamnya. Nah, itulah yang dinamakan poster. Kemudian, apa sih sebenarnya tujuan poster? Kenapa sih orang-orang bikin poster? Kenapa sih sekolah bikin poster, kantor bikin poster, polisi bikin poster? Tujuannya untuk apa sih? Nah, tentu mereka punya keperluan mereka masing-masing. Tapi secara garis besar ya, secara garis besar tujuan poster adalah untuk menyampaikan informasi. Nah, ini yang paling penting. Karena apa? Ketika informasi itu disampaikan hanya sekedar dengan hanya melalui verbal semata, tentu tidak akan menarik. Nah, maka ketika informasi ini dikemas gitu ya, menjadi sebuah poster, tentu ini akan menjadi hal yang menarik. Ibaratnya kawan-kawan, Bapak masak nasi goreng. Bapak masak nasi goreng, kemudian Bapak sajikan di atas wajannya langsung, dan Bapak kasih langsung ke kalian. Kalian tertarik untuk makannya apa enggak? Ketimbang Bapak masak nasi goreng, kemudian Bapak sajikan dengan piring yang khusus gitu ya, dengan penataan sendok dan garpu dan tisu yang sesuai. Kira-kira mana yang akan kalian pilih? Makan langsung di wajan atau makan langsung di piring? Tentu yang akan kalian pilih adalah yang di piring. Kenapa demikian? Karena disajikan dengan menarik. Nah, begitu juga dengan informasi. Informasi kalau hanya disampaikan secara informal, secara biasa saja gitu ya, kita nyampaikan, jangan buang sampah sembarangan, ya tentu kawan-kawan tidak tertarik. Tapi kalau itu kita kemas dalam bentuk poster, baik itu yang dicetak atau yang di digital gitu ya, yang kita upload di sosial media, tentu pembaca akan lebih tertarik untuk membacanya. Dan kembali lagi ke tujuan poster, supaya informasi yang di dalamnya atau pesan yang di dalamnya ini akan membuat audiens lebih sadar lagi tentang maksud yang disampaikan si pembuat poster itu. Nah, baik itu di dalamnya berupa kata himbauan ataupun kata ajakan. Ini yang menjadi poin utama kenapa kita perlu tahu apa tujuan kita membuat poster sebenarnya. Kemudian, nah elemen-elemen yang di dalam poster. Nah, kita perlu tahu nih dalam poster ini apa aja sih yang terkandung di dalamnya. Ada judul gitu ya, ada slogan, ada gambar utama, gambar pendukung, warna, komposisi. Nah, sekarang kita coba berimajinasi sejenak ya. Kalau kita lihat poster tentang lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Itu judulnya, itu slogannya. Slogannya adalah lingkungan yang baik akan menciptakan masyarakat yang baik juga, atau lingkungan yang bersih akan menciptakan masyarakat yang sehat. Itu adalah slogannya. Kemudian gambar utamanya, kita bayangin aja di situ ada anak kecil yang buang sampah pada tempatnya gitu ya. Kemudian ada pepohonan, ada lingkungan jalan yang bersih tanpa sampah, cuacanya cerah dan lain-lain. Itu adalah namanya gambar pendukung, gambar utama. Sedangkan gambar pendukungnya ya kita bisa taruh di situ, misal orang lagi jalan, kemudian orang lagi piknik tapi di sekitarnya tidak ada sampah, bersih. Itu merupakan gambar pendukung. Kemudian warnanya kita pakai warna cerah dan lain-lain. Nah, itu adalah aspek pendukungnya juga. Dan kita tempatkan di tengah-tengah gitu ya, di bagian bawah. Kita makan space di bawah itu, di ruang desain kita itu kita habiskan ya 40% untuk komposisi gambar, kemudian nanti sisanya untuk warna dan elemen lainnya, sehingga itu terlihat rapi. Dan itulah yang namanya komposisi. Oke, lebih jelasnya nanti kita akan lihat contohnya ya. Tapi kita bahas dulu satu-satu. Oke, yang pertama kita ada judul dan slogan. Nah, kenapa judul dan slogan ini penting untuk kita masukkan ke dalam poster? Karena dengan judul dan slogan yang menarik gitu ya, dengan kata-kata yang pas, sederhana, dan mudah dipahami, tentu itu akan membuat si audiens atau si pembaca ini merasa tersentuh saat pertama kali membaca pesan kita. Dan tentunya yang kita harapkan dari poster ini adalah ketika kita menggunakan judul dan slogan yang pas,
si pembaca akan merasa tergugah hatinya untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya seperti apa? Kita bisa lihat di bawah ini. Di sini ada dua contoh poster. Yang satu dia menggunakan slogan sampah bukan warisan anak cucu kita. Coba kita teliti satu-satu ya. Dia menggunakan kata seperti ini, kemudian di bawahnya ada gambar sampah, di bawahnya ada gambar cucu gitu ya. Kita katakanlah cucu. Oke, kita lihat di sini adanya kesesuaian antara kata yang dia pilih, cucu gitu ya, dengan gambar yang dia masukkan. Kemudian ada juga sampah di sini, katanya sampah, kemudian gambarnya juga sampah. Kemudian dia mencoba untuk membuat kata warisan ini dengan menempatkan sampah di posisi atas, sedangkan cucu di posisi bawah. Dengan adanya hierarki gitu ya, atau tingkatan seperti ini, tentu secara tidak langsung menarasikan bahwa sampah bukanlah warisan. Sampah bukanlah warisan anak cucu kita. Gitu. Kemudian kita lihat ini gambar di sampingnya. Ada poster dengan slogan buanglah sampah pada tempatnya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ada gambar sampah, tempat sampah di sini, kemudian dia pakai ekspresi oke gitu ya. Jadi yang buang sampah pada tempatnya orangnya oke-oke semua. Nah, kemudian ada dua anak kecil, yang satu sedang membuang sampah. Oke, kita lihat ya. Nah, sedangkan yang ini bawa tempat sampah sambil ekspresinya bahagia gitu ya. Jadi siapa yang tidak bahagia dengan lingkungan yang bersih? Dan kalau ingin bersih lingkungannya, kalau ingin bahagia lingkungannya, dan ingin bersih suasananya gitu ya, dan pingin bahagia tentunya, maka buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini yang dimaksud pada poster yang ada di sebelah kanan. Kemudian elemen selanjutnya yang harus kita masukkan adalah gambar. Nah, kenapa gambar ini juga penting? Karena kita harus menyesuaikan gambar yang kita masukkan dengan topik yang kita terima. Jadi kayak tadi ya, kalau kita lihat ada gambar buanglah sampah pada tempatnya, maka gambarnya harus menyesuaikan juga. Harus ada tempat sampah, ada orang buang sampah, kemudian ada lingkungan yang bersih, sehingga ketika kita melihat poster itu sebagai satu kesatuan yang utuh, baik itu gambar maupun judul akan saling mendukung. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah informasi ataupun pesan yang tersirat di dalam poster tersebut nyampe ke audiensnya. Nah, jadi ketika kita milih gambar ya, pilihlah gambar yang sesuai dengan topik pembahasan kita. Dan kalau bisa gunakan gambar yang betul-betul sesuai. Mungkin saja ketika kita browsing gitu ya. Ini juga perhatian buat semuanya, ketika kawan-kawan mengambil gambar di internet, jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya. Tapi ketika teman-teman memilih gambar atau mencari gambar lewat internet, tentu akan banyak pertanyaan. Ini cocok nggak gambarnya? Ini cocok nggak ya? Tentu akan ada pertanyaan di dalam hati untuk memilah mana yang terbaik untuk dimasukkan dalam poster. Dan saran Bapak adalah pilih yang benar-benar terbaik. Karena ketika kawan-kawan memilih asal-asalan, tentu takutnya terjadi ketidaksesuaian antara judul dan gambar yang dimasukkan ke dalam poster. Coba kita lihat contohnya ya. Oke, di sini Bapak punya poster Stop Bullying atau hentikan perundungan. Si pengkarya dia memuat poster 4 orang anak SMA yang 3-nya sebagai pelaku perundungan gitu ya, yang satunya sebagai korban. Nah, dengan dia memasukkan foto ataupun gambar seperti ini, tentu sesuai dengan judul yang dia kasih, Stop Bullying, hentikan perundungan. Karena ketika kita sebagai pembaca kita lihat
gambar seperti ini, wah saya tidak mau nih teman saya dibully seperti ini tidak boleh nih, ini perbuatan yang tidak terpuji nih. Nah, ketika audiens punya perasaan seperti itu, didukung dengan tulisan stop bullying gitu ya, kemudian di bawahnya ada slogan teman yang baik ialah teman yang saling mendukung dan mengasihi, maka tersampaikanlah pesannya. Nah, pesannya tersampaikan. Oke, gitu ya. Selanjutnya nih, ada ukuran font. Nah, kenapa kita harus memperhatikan ukuran font juga? Ukuran font itu, jika teman-teman membuatnya terlalu kecil, maka itu akan sulit dibaca. Dan juga kalau kita membuatnya terlalu besar gitu ya, terlalu besar sehingga tidak ada space atau tidak ada ruang untuk gambar, maka jadinya ya bukan poster. Nah, jadi kita harus sesuaikan fontnya. Boleh besar, tapi juga jangan terlalu besar. Dan yang Bapak harapkan, jangan terlalu banyak memasukkan informasi yang tidak penting. Jadi misal kita punya topik perundungan, ya kita harus spesifikkan apa yang ingin kita masukkan di situ. Jangan melebar kemana-mana. Jangan melebar ke ciri-ciri perundungan, ke ke pelaporan, cara melaporkan jika ada kasus perundungan. Jangan melebar ke situ. Ketika kita punya topik stop perundungan, jadi ya sudah, fokus ke situ saja, ke stop aksi perundungan. Maka dengan adanya informasi ataupun pesan yang spesifik seperti itu, audiens akan mudah mencerna informasi ataupun pesan ataupun tujuan yang ingin kita sampaikan ke audiens. Seperti itu. Nah, kita lihat contohnya ya. Oke, dia gambarnya tidak terlalu besar. Kita lihat ini gambarnya, kemudian ini tulisannya. Ya tidak berbanding jauh lah ya. Nah, kemudian ada tulisan-tulisan kecil di sini. Oke, kemudian dia menggunakan variasi di dalam fontnya. Say no to bullying. No-nya dibesarin sama dia. Say no sama bullyingnya dibesarin. Dicetak khusus sama dia. Supaya apa? Untuk memberikan kesan penekanan terhadap kasus perundungan. Oke, hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah warna. Ini kenapa warna ini penting? Karena dengan adanya warna yang mendukung gitu ya, maka nuansa. Nah, di sini nuansa dari isi pesan tersebut akan sampai ke audiens. Nah, tentu warna di sini kaitannya dengan background, dengan gambar yang kita masukkan, bahkan tulisannya juga. Nah, contohnya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Dia menggunakan latar yang kontras ya. Kemudian dia warna yang juga langsung terang gitu, langsung jelas. Dengan warna seperti ini, merah, warna gelap, warna cerah, ini juga menggunakan warna putih, tulisannya juga warna putih gitu ya. Nah, ini tentu akan menciptakan sebuah keserasian atau sebuah harmoni. Nah, menciptakan suatu harmoni yang dapat kita cerna lah untuk poster kita. Oke, selanjutnya ada komposisi. Nah, komposisi dalam hal ini maksudnya adalah penempatan gitu ya. Nah, penempatan apa nih Pak? Penempatan semua elemen yang terkandung di dalam poster. Kalau kita review kembali, kan ada teks, ada gambar, ada warna. Nah, semua itu harus ditempatkan sedemikian rupa dalam sebuah poster sehingga antara satu elemen dan elemen lainnya tidak saling mengganggu, bahkan gitu ya, saling mendukung satu sama lain. Nah, coba kita langsung lihat contohnya saja.
Nah, di sini ada beberapa model komposisi gitu ya. Ada yang gambarnya di tepi, bagian bawah, ada yang gambarnya di center, ada yang teksnya di sebelah sini, di sebelah kanan pojok, ada yang di bagian bawah. Jadi sebenarnya tidak ada komposisi yang tidak ada aturan baku ya dalam menggunakan komposisi apapun ketika kita membuat poster. Yang jelas, setiap elemen yang kita punya di dalam poster kita, kita harus sesuaikan itu serapi mungkin. Kenapa harus serapi mungkin? Karena dengan adanya peletakan atau penempatan yang rapi, tentu akan memudahkan audiens untuk oke, yang mana nih yang gambarnya? Oke, ini gambarnya. Oke, kita lihat slogannya atau judulnya ini. Wah, gambarnya juga mendukung, warnanya juga oke, sesuai gitu ya. Maka tujuan dari poster itu yang mana untuk memberikan atau mengemas informasi secara menarik itu akan tersampaikan. Dan audiens pun akan langsung paham, oh iya, ini maksud dari poster ini, gitu. Kemudian di sini juga ada alur baca gitu ya. Ada macam-macam juga alur baca, ada yang mulai dari sini ke bawah, kemudian ke atas gitu ya, kemudian ke bawah lagi, zigzag seperti ini ya. Ada zigzagnya juga menurun dari atas ke bawah seperti ini, kemudian ke sini lagi, kemudian ke bawah lagi. Nah, jadi bebas. Sejauh itu tidak saling bentrokan antara satu sama lain dan juga tidak membuat sakit mata ya, ya tentu sah-sah saja kita mau menggunakan model manapun. Jadi silakan kawan-kawan nanti bereksplorasi, silakan nanti kawan-kawan bereksperimen bagaimana untuk mengatur komposisi, melakukan penempatan yang rapi di poster teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri poster. Jadi ciri-ciri poster itu ada 4. Yang pertama, ya poster sebenarnya tidak perlu ribet ya, tidak perlu terlalu rame, tidak perlu terlalu wah gitu. Yang penting dia sederhana dan mudah dibaca. Dan yang kedua, poster itu harus menarik, walaupun dia sederhana tapi dia menarik. Nah, sehingga apa? Sehingga baik itu warnanya, baik itu gambarnya maupun tulisannya, semuanya itu kayak sopan masuk di otak gitu ya. Nggak buru-buru gitu, nggak menggebu-gebu sehingga wah warnanya mungkin terlalu rame atau gambarnya terlalu besar, terlalu apa namanya itu terlalu ramai lah, terlalu banyak elemen segala macam sehingga ya kita sulit untuk mencerna informasi ini maksudnya apa. Oke, gambarnya bagus, tapi kalau gambarnya bagus tidak sesuai dengan konteksnya ya percuma juga gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, pesannya ringkas tapi kuat dan tajam. Jadi pemilihan bahasanya, kemudian kata-katanya mungkin kata-kata yang belum pernah didengar sebelumnya tapi sesuai dengan konteksnya, sehingga ketika orang baca itu, wih mantap nih yang bikin poster. Karena kata-katanya jos gitu ya. Kemudian yang terakhir, komposisinya ya disusun rapi gitu ya. Tidak terlalu banyak space kosong dan tidak juga terlalu ramai. Ya, itu juga merupakan kekuatan daripada poster yang baik seperti itu. Nah, kita perlu tahu juga nih jenis-jenis poster. Biasanya kan kita tahu cuman poster kegiatan. Oke, ada ataupun poster lomba gitulah. Nah, kita taunya cuman itu aja. Padahal jenis poster itu banyak sekali. Ada poster pendidikan, ada yang layanan masyarakat, ada yang pameran. Bahkan kalau misalnya kita ke Cinemax ya, atau kita ke City Mall, kita masuk ke bioskop, ada namanya poster film, ada poster musik atau pertunjukan, ada poster orang hilang, biasanya di kantor polisi ini ya, poster buronan, poster kampanye yang ditujukan untuk ya menarik suara rakyat. Kemudian ada poster tentang isu lingkungan, dan yang jarang-jarang juga itu ada namanya poster penelitian. Nah, jadi kita ya ingin buat poster yang mana dulu nih? Nah, kita harus tentukan salah satunya dulu gitu ya, baru kita susun idenya dan baru kita eksekusi.
Oke, media poster. Nah, ketika posternya sudah kita rencanakan gitu ya, kita susun, kita juga punya idenya dan juga sudah kita eksekusi, kita bisa cetak ya, baik itu dalam bentuk kertas ataupun kertas gambar, kanvas ataupun print-printan lainnya, atau bahkan kalau tidak mau dicetak, kita juga bisa menguploadnya ke media sosial. Tentu bentuknya digital ya. Kalau biasanya pada umumnya sih ya pakai PDF atau JPEG. Kalau dia dari aplikasi tertentu bisa pakai CorelDRAW, Photoshop, dokumen, PPT juga mungkin bisa gitu ya, XML ataupun bentuk format lainnya. Jadi banyak. Yang jelas, baik itu dicetak ataupun diupload ya sama-sama bagus ya. Karena apa? Karena dua ini ya punya audiensnya, punya masanya. Kita tempel di mading ya, masanya atau audiensnya ada. Kita upload di sosial media ya, pembaca atau audiensnya juga ada di situ. Jadi bebas kawan-kawan ingin menentukan yang mana, yang mau cetak silakan, yang mau di dalam bentuk digital juga silakan. Kemudian ketika kita ingin mengeksekusi ide kita ya, dalam membuat poster itu kita bisa menggunakan namanya teknik ATM. Apa sih ATM ini? A untuk amati, T untuk tiru, M modifikasi. Jadi amati, tiru, modifikasi. Nah, gimana nih cara amati, tiru, modifikasi nih? Nah, tentu ketika kawan-kawan browsing di internet, tentu kawan-kawan kan ingin cari referensi ya. Banyak sekali referensi di situ. Kawan-kawan buka satu-satu, kawan-kawan lihat tulisannya gimana, gambarnya gimana, komposisinya gimana, permainan warnanya gimana, dia bikin judul sama slogan kayak apa. Itu yang namanya proses mengamati. Tentu dalam proses mengamati itu, mohon maaf ini, ada tahapan yang namanya memilih gitu ya, memilih. Ini cocok, oh ini enggak nih, wah udah dapat yang cocok, lihat lagi, oh ini kayaknya lebih cocok ini. Scroll ke bawah lagi, lihat lagi, waduh kok bagus-bagus, yang mana, akhirnya bingung gitu ya. Nah, dalam tahapan bingung itulah kawan-kawan sebenarnya mencoba untuk mengasah gitu, atau untuk mempertajam intuisi gitu ya. Yang mana yang sekiranya ini cocok untuk dijadikan ide. Tidak apa-apa, lama-lama saja kita mencari referensi gitu ya, karena dengan lama seperti itulah, dengan proses seperti itulah kita akan menemukan satu hal yang cocok untuk kita dan membuat kita yakin ini akan menjadi poster yang paling berpengaruh dan tentunya akan mempengaruhi kawan-kawan berbuat sesuatu sesuai dengan isi pesannya, seperti itu. Nah, setelah kita dapat, kita tiru pasti ya. Kita amati ya, tentu setelah itu kita akan tiru. Kita akan pilih yang mana yang akan menjadi acuannya. Dari sekian banyak referensi kita akan pilih satu. Atau kita akan bisa kombinasikan dua poster. Nah, kita punya dua referensi nih, kita combine lah bahasanya gitu ya, itu bisa. Dan setelah kita tiru, jangan lupa, jangan tiru semuanya ya, jangan langsung, wah ini bagus nih, saya akan tiru ini, wah, langsung dijiplaknya gitu. Itu jangan. Itu namanya plagiat. Nah, sedangkan plagiat itu dilarang ya, kita nggak boleh plagiat. Kita harus menghargai karya orang dengan cara tidak meniru secara keseluruhan karya yang sudah ada gitu ya, tapi yang harus dilakukan adalah memodifikasinya. Kita cari gitu ya, kita cari apa yang bisa kita tambahkan di situ, apa yang bisa kita rubah, apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang kita bisa buang di situ, sehingga ya kita bisa menjadikannya sebuah ide baru gitu di poster kita. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dengan video ini kawan-kawan mempunyai gambaran yang jelas bagaimana cara membuat poster yang baik dan benar. Tentu yang Bapak harapkan di sini kawan-kawan tidak hanya menjiplak dari internet gitu ya. Kemudian atau asal bikin saja, kata-katanya comot dari internet, gambarnya comot dari internet.
dan lain-lain. Tapi yang Bapak harapkan di sini adalah kawan-kawan bereksplorasi sedalam-dalamnya, sejauh mungkin untuk menemukan ide tersebut dan kemudian mengeksekusinya dalam sebuah karya yang menarik. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, yaitu tutorial cara membuat poster menggunakan aplikasi Canva tentunya, karena Canva lebih simple dan lebih gampang ya untuk dibuat, karena kita juga tidak mau terlalu menghabiskan banyak waktu untuk mengasah skill pada aplikasi-aplikasi yang ya sudah profesional seperti itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.